Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu dan Mida selaku pengasuh pondok pesantren Lari Banifida, yang terhormat kepada guru saya, guru MTS, guru yang melakukan Lari Banifida, dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya di rumah. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang berjudul Gerak Benda dan Makhluk Hidup di Lingkungan Sekitar part ketiga. Jadi di sini kita akan membahas sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Pertama, sistem gerak pada hewan. Air memiliki kerapatan yang besar sehingga hewan di air lebih sulit untuk bergerak. Air memiliki gaya angkat yang besar dan masa jenis hewan air lebih kecil dari lingkungannya. Hal ini menyebabkan hewan air mengeluarkan sedikit energi karena dibantu oleh gaya angkat air. Nah, bentuk tubuh yang dimiliki hewan air yaitu terbedos. Hal ini memungkinkan untuk melihat dari posisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang untuk mendorong ikan maju ke depan. Ikan memiliki sirip untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerak naik turun, ikan memiliki gelembung berenang yang dapat mengeluarkan gas seperti oksigen. Hewan di udara dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga tubuh hewan di udara itu memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Saya burung terdiri atas kerangka dan otot yang kuat dan ringan. Saya burung memiliki bentuk airfoil yaitu bentuk melengkung yang dapat mempercepat udara bagian atas mengalir daripada udara bagian bawah. Ketika saya burung dikepakkan ke belakang, saya memberi reaksi pada udara di bawah sayap, dan udara memberi gaya reaksi karena mengalir ke bawah dan mendorong ke depan sehingga burung dapat terangkat ke atas dan melaju ke depan. Hal ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Nah, hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini mengatasi inersia dan untuk menjaga gaya gas elastisitas. Contohnya gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang besar sehingga membutuhkan gaya yang besar untuk melawan inersia. Namun perbedaan otot dan tulang pada gajah dan kerbau membuat gajah lebih lincah daripada kerbau. Oke, lanjut yang kedua tentang sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada 3, yaitu gerak endonom, higroskopis, dan eksionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi dalam sel tubuh tumbuhan. Tentunya gerak kloroplas pada daun hidrilla verticale. Apabila dilihat dengan mikroskop, sel daun hidrilla berbentuk seperti tembok dan berair yang disebut sitoplasma. Di tengah sitoplasma terdapat bulat-bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Kloroplas inilah yang bergerak mengelilingi sel dan disebut siklosis. Nah, gerak higroskopis adalah gerak karena adanya perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Contohnya membukanya buah polong-polongan seperti kedelai, Silesian Max, dan membukanya dinding sporogium pada tumbuhan paku. Nah, ketika kedelai sudah tua, terjadi penurunan kadar air dalam sel yang tidak merata sehingga membuat kedelai mengkerut karena semakin mengkerut membuat kulitnya membuka. Gerak aksionom adalah gerak karena adanya rangsangan dari lingkungan. Gerak eksionom punya 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Jadi yang terakhir Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.